103, Jaringan Berita Nasional. Baik pendengar, kita lanjutkan diskusi pagi atau dialog khusus pagi hari ini masih dengan tema kita yaitu penanganan dan pemulihan. Bagaimana Undang-Undang TPKS melindungi korban bersama dengan anggota Komisi 8 DPR RI, Sely Agantina, dan narasumber kami yang lain adalah psikolog pendamping korban kekerasan seksual, Roslina Ferauli. Saya masih ingin mendalami apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Sely, Mbak ya. Ternyata Undang-Undang TPKS itu begitu luas, bisa sebagai pencegahan, penindakan juga, dan melindungi korban. Betul. Bahkan dari sisi pelaporan. Cukupkah sampai di situ atau ada hal lain yang bisa dimasukkan ke dalam Undang-Undang TPKS ini? Jadi Undang-Undang TPKS personalkah atau ada yang lain? Undang-Undang TPKS ini melindungi korban dan keluarga korban. Dan undang-undang ini juga tidak berbicara tentang personal, tetapi berbicara tentang lembaga. Artinya yang apabila pelaku ini seolah-olah kan undang-undang ini hanya yang untuk menjadi personal. Korban ini personal, tetapi kalau yang dilakukan ini adalah korporasi, maka korporasi itu juga bisa mendapatkan hukuman yang setimpal. Ambil contoh, misalnya hari ini jelas-jelas bicara Miss Universe lah yang lagi happening ya Mbak Vera ya. Nah, Miss Universe ini kan melakukan pelecehan seksual gitu kan. Diduga melakukan pelecehan seksual misalnya. Atau yang sudah happening kayak misalnya kasusnya hari dosen guru mengaji yang di Bandung. Di Bandung. Nah, dia ini kan guru mengaji kiai yang di Bandung, dia punya pesantren. Nah, maka secara undang-undang TPKS, dia lembaga pendidikannya harusnya dia dicabut. Si pesantren itu harusnya dicabut. Bukan gurunya saja. Itu sudah ada dalam undang-undang TPKS. Undang-undang TPKS-nya ada. Nah, di dalam undang-undangnya jelas apabila ada lembaga perusahaan, maka dia bisa dikenakan sanksi minimal 5 sampai dengan 15 miliar. Dan kalau memang dianggap merugikan, maka dia harus bisa dicabut hak izin usahanya. Jadi ancaman sanksinya sampai pencabutan. Bahkan kalau lembaga tersebut bisa melakukan money laundry, pencucian uang dengan, mohon maaf, banyak juga nih perusahaan-perusahaan yang melakukan seolah-olah melakukan usaha, ternyata dia bukan panti pijat misalnya, massage ternyata untuk lembaga, mohon maaf nih saya menyebutkan di belakangnya untuk transaksi seperti itu, transaksi plus kayak begitu. Nah, ternyata dia melakukan eksploitasi seksual di situ. Itu pun kena ya? Itu akan kena. Nah, atau mungkin perusahaan, ternyata perusahaan itu dia melakukan pelecehan seksual terhadap karyawannya. Dan itu ditutupi oleh pihak manajemen perusahaannya. Mohon maaf nih, banyak sekali nih karyawan-karyawati misalnya di pabrik-pabrik manufaktur, untuk bisa masuk ke perusahaan tersebut, misalnya dia melakukan pelecehan seksual terhadap karyawan dan karyawatinya, dan itu sudah banyak pelaporan. Cuma dapat kontrak untuk memperpanjang kontraknya seperti itu, relasi kuasa tadi. Nah, itu bisa dilaporkan dan mungkin bisa ditindak, dicabut hak izin usaha perusahaan tersebut. Nah, sejauh mana undang-undang ini memberanikan seseorang untuk melapor dan melindungi dari intimidasi? Nah, sayangnya para karyawan dan karyawati ini tidak tahu tentang undang-undang tadi, sehingga tadi undang-undang ini kan baru diundangkan 1 tahun, sehingga kami perlu melakukan sosialisasinya tentang undang-undang TPKS di lingkungan seluruh masyarakat, termasuk di instansi yang menyangkut dengan para buruh, SPSI, agar mereka berani untuk speak up. Artinya undang-undang ini tidak diperuntukkan untuk personal semata, tetapi juga korporasi, untuk korporat seperti itu. Dan melindungi, bahkan kalaupun ada intimidasi, artinya ada perlindungan, sehingga seseorang yang menjadi korban itu berani untuk melaporkan, termasuk juga untuk perseorangan. Misalnya begini, kalau kita melihat rekan kita melakukan diperlakukan pelecehan seksual, kemudian kita diam. Sementara teman kita membutuhkan saksi untuk memperkuat dia
pelaporan, sementara teman kita tidak mau menutupi untuk menutupi itu. Maka rekan kita yang menutupi tadi, dia bisa dikenakan sanksi minimal 5 tahun. Minimal 5 tahun. Tahu tapi diam. Tapi dia tahu tapi dia diam dan tidak berani untuk melaporkan karena dia turut serta untuk mengacuhkan. Untung saya nggak ada circle seperti ya, berat loh ini ya. Berat banget. Nah inilah artinya pentingnya kita berbicara, berdiskusi itu memberikan pemahaman kepada publik bahwa saat ini tuh sudah ada undang-undang, ada instrumen hukum yang betul-betul sangat baik untuk bisa pencegahan bahkan penindakan hukumnya. Begitu. Betul, penindakan hukum dalam rangka perlindungan korban. Karena kita butuh agar korban-korban itu merasa mereka ini ada dan negara hadir untuk mereka. Dan tidak ada restoratif justice. Tidak ada restoratif justice. Karena di Indonesia paling sering nih kayak gini. Benar ya Mbak Vera ya. Selama ini para korban kekerasan seksual tiba-tiba ditawarkan. Tahu-tahu ditawarkan untuk restorasi justice berdamai. Setelah itu dinikahkan. Bahkan setelah nikah cerai, ya sudah. Nah itu tidak berlaku sekarang. Artinya betul-betul menempatkan undang-undang ini melindungi atau memberikan perlindungan kepada korban. Kecuali anak-anak. Karena ada undang-undang khusus ya Mbak Vera ya. Nah itu undang-undang jagonya Mbak Seli. yang artinya ingin kita ketahui saking begitunya undang-undang ini memberikan perlindungan pada korban. Emang seperti apa sih Mbak Vera dampak yang dirasakan bagi penyintas kekerasan seksual? Nih, tapi saya luruskan dulu bahwa saya bukan secara khusus mendampingi korban kekerasan seksual pada anak dan perempuan. Namun ya dalam praktik-praktik mandiri saya menerima kasus-kasus demikian dan profilnya sama. Jadi yang dihajar, yang berdampak besar dari kekerasan seksual adalah yang pertama rasa malu dan rasa bersalah yang ada pada korban. Dampaknya ini kan dua rasa yang menjadi core sebetulnya dari pertumbuhan penghayatan tentang diri dan keakuan, Mas Rudi. Rasa malu, rasa bersalah dan perasaan pride-nya, bangga diri. Nah ini yang rusak sebetulnya dalam kekerasan seksual, terutama bila berulang. Kalau terjadi satu kali misalnya, kemudian keluarga betul-betul supporting, tertangani, maka 2/3 case sebetulnya mampu melalui kejadian tersebut dengan baik. Namun kalau berulang, artinya kan pengawasan pada anak nggak ada, proteksinya nggak ada, yang dirusak pertama kali dan ini bisa berlangsung sampai dewasa loh, bisa menyebabkan trauma bahkan post trauma, traumanya berulang, bahkan memengaruhi relasi pada saat nanti menikah, relasi seksual, aktivitas seksual bersama pasangan itu terpengaruh semua, terutama perasaan tentang diri berharga tadi. Jadi tanpa ada embel-embel lain pun korban sudah lebih dulu merasa malu dan bersalah, makanya nggak ada yang berani untuk melaporkan, takut dimarahi, takut disalahkan. Nggak usah jauh-jauh Mas, yang kemarin kejadian beberapa calon-calon Miss Universe kemarin, semuanya speak up, tahu nggak respons masyarakat rata-rata apa? Kok baru ngomong sekarang? Padahal kejadiannya kan orang butuh waktu untuk bisa speak up. Kemudian gini, kok nggak nolak? Hello, pada saat kejadian itu kan kejadian yang korban kadang-kadang nggak paham. Buat korban itu adalah spontan, tapi buat pelaku itu sebetulnya umumnya sudah direncanakan. Jarang loh Mas Rudi kejadian kekerasan seksual itu terjadinya mendadak tiba-tiba, enggak. Biasanya mereka sudah niatkan, sudah direncanakan, sudah betul-betul mengincar korban-korbannya siapa. Jadi itu terencana. Nah selama ini bagaimana mereka dalam proses pemulihan apa yang tadi mereka rasakan? Terutama ketika anak tumbuh dalam keluarga yang disfungsional, di mana ayah atau ibunya pun pernah menjadi korban kekerasan seksual. Dampaknya apa? Tadi kan mekanismenya proyeksi Mas. Mekanisme proyeksi maksudnya seperti apa sih? Kan korban cenderung menyalahkan diri sendiri. Maka ketika terjadi kekerasan seksual yang sama pada anaknya, si orang tua yang tadi pernah mengalami, pernah punya riwayat demikian, akan cenderung melakukan proyeksi, nyalahin anaknya. Kamu sih lagian nggak dikunci pintunya, nggak pakai pakaian yang benar. Jadi bukan yang melakukan perlindungan, memberikan perlindungan, justru menyalahkan. Makanya kasus-kasus seperti ini remain silence, tetap
diem, nggak victim, betul-betul ya. tidak muncul ke permukaan, apalagi mengingat pola budaya kita dalam relasi laki-laki perempuan, patriarkinya seringkali sudah berlebihan dalam pengertian ya salah jadi salah istilahnya. Jadi patriarki berlebihan dalam pengertian bahwa laki-laki yang punya kuasa dan dominasi tadi seolah-olah selalu benar, perempuan yang salah. Dalam kasus apapun kok, mau perselingkuhan, mau apalagi kekerasan seksual, perempuannya dulu yang diacu sebagai victim. Kasihan sih. Jadi ini yang memberatkan. Budaya patriarki itu juga berpengaruh. Inilah yang butuh edukasi. Makanya RRI sebagai ada perannya di sini. Pemerintah pun terutama gitu ya. Nanti ada edukasi-edukasi. Karena rata-rata masyarakat kita secara umum pendidikannya, secara umum misalnya rendah misalnya ya, maka approach-nya nggak bisa dalam kelas yang berat. Jadi lewat film-film, media-media yang ringan, yang dipahami. Itulah undang-undang TPKS itu dibuat disahkan karena memang bertujuan untuk memberikan perlindungan seutuhnya, mencegah juga terjadi tindakan kekerasan seksual, dan harus dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Kita nanti lanjut lagi ya, Mas Eli, Mbak Vera ya. Kita ikuti dulu informasi singkat berikut ini. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Bagaimana Undang-Undang TPKS melindungi korban? Sesi terakhir masih kami hadirkan diskusi kita bersama dengan anggota Komisi 8 DPR RI, Sely Agantina, dan juga psikolog pendamping korban kekerasan seksual, Roslina Ferauli. Asik nih ngobrolnya nih, Mbak Vera ya, Mbak Sely ya. Tapi lebih banyak ilmu, banyak pemahaman saya. Gak kerasa waktunya ya. Ternyata udah sesi segmen terakhir. Padahal masih banyak yang harus disampaikan ya, Mbak. Tenang, ada jilid-jilid berikutnya. Ya, Mbak Sely, kembali lagi ke TPKS karena penggagas dan juga yang ngegodok langsung kan. Wajar saya tanya, saya pengen mendalami di sini. Ya, tadi sudah undang-undang itu fungsi untuk apa, bahkan menjabarkan apa itu yang dimaksud dengan kekerasan dan tujuannya melindungi, memberikan pelindungan untuk kepada korban. Nah, pemulihannya gimana? Hak-haknya dia apakah masih tetap dijamin di undang-undang ini? Hak-hak mereka masih terjamin, bahkan saat mereka melaporkan, mereka itu harus dilindungi oleh negara. Artinya begini, mereka harus melaporkan itu tidak harus berkali-kali. Nah, jadi saat ini biasanya mereka malas untuk melaporkan karena seolah-olah bolak-balik korban ini diperlakukan seperti halnya mereka ini pelaku. Betul. Itulah kenapa banyak orang malas untuk melaporkan. Iya, itu salah satunya tuh Mas, kalau boleh menambahkan. Jadi nanti ada pelaporan ke Polsek sini misalnya ditanyakan kejadiannya lagi, lihat ya, hati-hati. Nanti orang tuanya udah nanya tadi padahal di rumah kejadiannya, ditanya lagi kejadiannya. Nanti ketemu lagi dengan lawyer, ditanya lagi kejadiannya. Ketemu psikolognya, kejadian lagi. Dampak psikisnya apa itu? Dampaknya tadinya trauma, jadi post trauma, traumanya berulang, lebih mengerikan. Padahal sebetulnya mereka nggak butuh tuh. Saya setuju tadi, jadi satu pintu. Jadi nanti ada yang namanya UPT. One Stop Center. Jadi UPT PPPA. Di dalam UPT PPPA ini korban itu akan bisa melaporkan di sana. Jadi dalam UPT PPPA ini korban bisa melaporkan di mana saja. Jadi korban bisa melaporkan di tempat kejadian. Bahkan jadi saat dia terjadi pelecehan, dia bisa melaporkan di situ. Atau bisa melaporkan di tempat dia tinggal. Artinya dia tidak harus melaporkan ke kantor polisi. Kalau memang dia merasa keberatan, atau mungkin dia bisa melaporkan di One Stop Center tadi. Di One Stop Center tadi sudah ada psikolognya, sudah ada aparat kepolisiannya. Dia sudah bisa melakukan visum juga di sana. Sudah ada aparat pendamping dari semua yang memang akan melakukan pengawasan dan psikohealingnya sudah ada di sana. Artinya itu sudah diatur di dalam undang-undang. Jadi dalam pengertian tadi kalau boleh diperjelas kembali, jadi si korban nggak perlu menjelaskan berulang-ulang kejadiannya secara spesifik, detail yang justru bikin dia tertekan, terganggu kesehatan mentalnya karena kalau secara psikologis kita nggak nanya kejadiannya lagi, Mas. Nah, yang paling menarik lagi, hari ini Kemen PPPA sudah ada yang namanya SAPA 129. Nah, itu yang harus disadari dan harus diingat ya, bahwa untuk seluruh warga Indonesia apabila melihat kejadian pelecehan seksual atau kekerasan seksual, mereka bisa tinggal telepon
call center. Hotline tadi yang dimiliki oleh Kemen PPA di Sapa 129. Ya. Jadi memang mereka tidak harus susah-susah. Jadi kalau memang kita korban atau kita melihat apapun yang menyangkut dengan kekerasan seksual, bisa langsung telepon. Sapa 129 bisa dimanfaatkan. Itu artinya membuka ruang peran bagi masyarakat, Mbak Vera. Betul, untuk semuanya terlibat, kita dukung yuk agar korban nggak makin jadi korban berulang. Oke, dan kita pun yang tahu cepat melapor untuk bersama-sama menanggulangi ini. Terakhir mungkin beberapa kata sebagai penutup diskusi kita dari Mbak Seli. Kok udah selesai sih? Ya Mbak Seli ya. Kalau buat saya bahwa kekerasan seksual ini adalah kekerasan yang memang harus kita kita perangi bersama-sama. Ya. Karena akan merusak generasi emas yang akan datang. Maka saya akan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk lebih aware, lebih peduli, agar generasi-generasi yang akan datang bisa terhindar dari yang namanya kejahatan seksual. Itu saja sih. Baik, dari Mbak Vera. Catatan dari saya, kita mulai dari keluarga, ya ayah ibu yuk terlibat. Pengawasan diberikan pada anaknya, kasih sayang dicukupkan pada anaknya agar anaknya sadar diri mereka berharga dan mampu melindungi dirinya dalam kondisi-kondisi krisis sekalipun. Oke. Terima kasih Sama-sama. Mbak Seli Gantina, Mbak Vera. Terima kasih sama-sama, Mas banyak. Rudi. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat semuanya. Sama-sama. Dan sekali lagi kita mengutip bersama-sama, kita perangi kekerasan seksual, dan masyarakat jangan takut, hubungi segera 129 Sapa 129 karena itulah yang paling tidak bisa masyarakat lakukan untuk bersama-sama memerangi tindak kekerasan seksual. Betul. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya Mbak Seli, Mbak Vera, dan juga terima kasih pendengar untuk Anda dan juga yang menyaksikan, mengikuti diskusi kita melalui aplikasi Zoom. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam kesempatan pagi hari ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi.